Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, walaupun saya penuh dengan tantangan, saya percaya seperti yang tertulis pada firman-Mu bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Engkau selalu memberikan kekuatan baru untuk saya menjalani hari lepas hari, setiap hari. Ketika saya menghadapi badai kehidupan, Engkau menjadi perlindungan saya. Ketika saya merasa sakit, Engkau memberi saya damai sejahtera dan kekuatan. Saya bersyukur karena meskipun saya tidak memiliki segalanya, saya tidak pernah kekurangan apa yang saya butuhkan. Tuhan Yesus, tuntunlah langkah saya hari ini agar saya bisa hidup sesuai kehendak-Mu, jalan-jalan-Mu, dan ketetapan-Mu. Segala puji syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat saya yang berkuasa dan terhormat, saya berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bapa dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, 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 amin. Pengajaran firman Tuhan hari ini dengan judul
pemulihan dan pengampunan. Judul pengajaran firman Tuhan hari ini, pemulihan dan pengampunan, yang diambil dari Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai ayat 10. Saya membacakannya, Mazmur 51 ayat 1 sampai ayat 10. Pengakuan dosa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitakan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kuremukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Demikianlah kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai ayat 10. Jadi judul pengajaran kita hari ini, pemulihan dan pengampunan. Teks Alkitab Mazmur 51 ayat 10, ayat 1 sampai ayat 10. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan membahas tentang Mazmur pasal 51 yang merupakan salah satu Mazmur yang paling terkenal dalam Alkitab. Mazmur ini ditulis oleh Daud, Raja Israel, setelah ia melakukan dosa besar dengan Batseba, istri Uriah. Dalam Mazmur ini, Daud memohon pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Ada 3 poin penting yang perlu kita simak bertalian dengan judul pemulihan dan pengampunan dari teks Alkitab Mazmur 51 ayat 10, ayat 1 sampai ayat 10. Poin pertama, pengakuan dosa, ayat 1 sampai ayat 3. Daud memulai Mazmur ini dengan mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Ia menyadari bahwa ia
telah melakukan dosa besar dan memohon pengampunan dari Tuhan. Demikian juga Anda dan saya juga banyak berbuat dosa. Mari kita datang mohon mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan dari Tuhan. Daud berkata, "Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar." Ayat 1. Daud juga mengakui bahwa ia telah melakukan dosa sejak lahir dan bahwa dosa itu telah menjadi bagian dari hidupnya. Ayat 2 sampai ayat 3. Dengan demikian, dari masa kecil kita juga sering berbuat dosa. Kita lahir dalam dosa orang tua, nenek moyang kita. Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa. Orang tua kita berbuat dosa, melahirkan kita dalam dosa mereka. Namun mari, Allah begitu baik. Mari kita datang seperti Daud, mohon mengakui segala dosa kita, bahwa kita orang berdosa, dan mohon pengampunan dari Tuhan. Bahwa Tuhan penuh kasih, belas kasihan, akan mengampuni segala dosa dan salah kita. Poin yang kedua, permohonan pengampunan. Ayat 4 sampai ayat 6. Daud memohon pengampunan dari Tuhan, bukan hanya untuk dosa yang ia lakukan, tetapi juga untuk dosa yang ia warisi dari nenek moyangnya. Ia berkata, sucilah aku dan dari kesalahan, dan sucikanlah aku dari dosa. Ayat 4. Daud juga memohon agar Tuhan membersihkan hatinya dan menjadikannya baru. Ayat 5 sampai ayat 6. Poin yang ketiga, janji pemulihan. Ayat 7 sampai ayat 10. Tuhan berjanji untuk memulihkan Daud dan memberinya hati yang baru. Daud berkata, "Buatlah aku mendengar kesukaan dan kegembiraan, biar tulang-tulang yang remuk itu bersorak-sorai." Ayat 8. Daud juga memohon agar Tuhan menjauhkan dosa dari hadapannya dan memberinya hati yang murni. Ayat 9 sampai ayat 10. Saudara-saudara yang diterkasih, Mazmur 51 ini mengajarkan kita tentang pentingnya mengakui dosa dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita semua telah melakukan dosa dan memerlukan pengampunan dari Tuhan. Mari kita mengikuti contoh Daud dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, bahwa kita ada orang berdosa, serta memohon pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kebenaran firman Tuhan hari ini dapat membantu kita untuk memahami tentang pemulihan dan pengampunan yang ditawarkan oleh Tuhan. Mari kita mengikuti contoh Daud dan mengakui dosa di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan dan pemulihan daripadanya dari Tuhan. Amin. Sikap kritis dan praktis dalam menerima pemulihan dan pengampunan dari Tuhan. Sikap kritis. 1. Mengakui kesalahan dan dosa yang telah dilakukan, serta mengambil tanggung jawab atas tindakan tersebut. 2. Menganalisis motif dan alasan di balik tindakan yang salah untuk memahami apa yang menyebabkan kesalahan tersebut. 3. Mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan yang salah dan bagaimana itu
mempengaruhi diri sendiri dan orang lain. 4. Mencari bantuan dan dukungan dari orang lain seperti teman, keluarga, atau penasehat. Orang-orang profesional untuk membantu dalam proses pemulihan. Sikap praktis. 1. Menerima pengampunan dari Tuhan dan orang lain. Serta memaafkan diri sendiri dan orang lain. 2. Membuat perubahan positif dalam hidup, seperti mengubah perilaku, sikap, atau kebiasaan buruk untuk mencegah kesalahan serupa di masa depan. 3. Membangun kembali hubungan yang rusak, seperti hubungan dengan Tuhan, keluarga, dan teman melalui komunikasi yang terbuka dan jujur. 4. Mengembangkan kesabaran dan ketekunan dalam proses pemulihan, karena pemulihan tidak selalu terjadi dalam semalam. 5. Mencari pendampingan dari orang lain seperti mentor atau penasihat rohani untuk membantu dalam proses pemulihan dan pertumbuhan. Tindakan nyata. 1. Membuat rencana untuk pemulihan diri dan mengubah perilaku, serta membagikan rencana tersebut dengan orang lain untuk mendapat dukungan. 2. Mengambil langkah-langkah kecil untuk memulihkan diri, seperti mengubah kebiasaan atau perilaku dan memantau kemajuan. 3. Mencari sumber daya seperti buku, artikel, atau sumber online untuk membantu dalam proses pemulihan dan pertumbuhan iman kita. 4. Mengembangkan kebiasaan yang sehat, seperti berdoa, membaca Alkitab, atau berolahraga untuk membantu dalam proses pemulihan dan pertumbuhan. Dengan mengembangkan sikap kritis dan praktis serta mengambil tindakan nyata, kita dapat menerima pemulihan dan pengampunan serta mengalami pertumbuhan dan perubahan positif dalam hidup kita. Arti pemulihan dan pengampunan dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Mazmur pasal 151, atau dalam bahasa tulisan Alkitab Perjanjian Lama ini. Dalam bahasa Ibrani, pemulihan dan pengampunan memiliki beberapa kata yang terkait. Beberapa contoh. 1. Kata pemulihan, bahasa Ibraninya teshuva. Kata teshuva berarti pemulihan atau pertobatan. 2. Kata suf berarti kembali atau pulang. 3. Kata cades berarti baru atau diperbarui. Kata pengampunan. 1. Selica.
Dalam bahasa Ibrani-nya berarti pengampunan atau pemaafan. Dua kata, kaparah. Kaparah berarti pengampunan atau penebusan. 3. Rahamim berarti belas kasihan atau pengampunan. Dalam bahasa Ibrani, kata-kata ini digunakan untuk menggambarkan proses pemulihan dan pengampunan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap umatnya. Contoh, Teshuva digunakan dalam Yesaya 55 ayat 7. Biarkan orang jahat meninggalkan jalannya dan orang fasik meninggalkan pikirannya, dan biarkan dia kembali kepada Tuhan, sehingga Tuhan ia akan mengasihani dia, dan kepada Allah kita, karena ia Allah kita banyak mengampuni. Kata selicah digunakan dalam Mazmur 51 ayat 1. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Kata kaparah digunakan dalam Imamat 16 pasal 16 ayat 20. Dan Harun akan meletakkan kedua tangannya atas kepala kambing jantan yang hidup dan mengakui atasnya semua kesalahan orang Israel dan semua pelanggaran mereka dan semua dosa mereka, dan akan diletakkan semuanya itu atas kepala kambing jantan itu, dan akan mengirimkannya ke padang gurun dengan perantaraan seorang yang telah disiapkan. Dalam bahasa Ibrani, pemulihan dan pengampunan bukan hanya sekadar konsep, tetapi juga merupakan proses yang melibatkan perubahan hati dan perilaku, serta penerimaan kasih karunia dan belas kasihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah belajar kebenaran firman-Mu tentang pengampunan dan pemulihan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu mengampuni dan memulihkan kami. Sebagaimana Daud berbuat dosa perzinaan dengan Batseba, dan dia datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mohon pengampunan dan pemulihan. Namun Tuhan begitu baik, penuh belas kasihan, panjang sabar, kasih setia, mengampuni dan memulihkan Daud. Kami juga banyak berbuat dosa, banyak berbuat salah. Kami mohon pemulihan dan pengampunan dari Tuhan. Pulihkan kami Bapa, ampuni kami dari segala dosa dan salah kami. Baik hamba-Mu, baik keluarga hamba-Mu, baik rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini dimanapun mereka berada, Tuhan pulihkan mereka dan ampuni mereka. Jika mereka berbuat dosa, Tuhan pulihkan, ampuni mereka. Dosa besar, dosa kecil, dosa apapun juga, dosa lama, dosa baru yang sudah lupa atau masih ingat, Tuhan ampuni kami, pulihkan kami dan ampuni kami, ya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang kami kenal, kami sebut dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini di manapun mereka berada. Tentunya sebagai manusia Tuhan, kami umat manusia tidak terlepas dari berdosa dan salah. Dan kami tahu upah dosa adalah maut. Kami akan dicampakkan di dalam neraka karena dosa dan salah kami. Dosa pribadi kami, dosa keturunan yang telah diwariskan dari Adam dan Hawa kepada orang tua, nenek moyang kami, dan sampai kepada kami, dosa dalam tindakan kami. Oleh karena itu, kami datang pagi ini mohon pemulihan dan pengampunan dari Tuhan. Seperti Daud ketika dia berbuat dosa, bersinah dengan Betseba, dia datang kepada Tuhan, mohon pemulihan dan pengampunan. Dan kami tahu, kami punya Allah yang baik, Allah yang penuh dengan belas kasihan, panjang sabar. Kasih Allah kami begitu dalam melebihi dalamnya lautan, begitu luas melebihi luasnya samudra raya, begitu tinggi melebihi tingginya langit dari bumi, begitu indah melebihi indahnya pelangi. Dan kami datang mohon pemulihan dan pengampunan, dan kami tahu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh curahan darah anak domba Allah, darah putra Allah, Yesus Kristus Tuhan telah mengampuni, menyuci, menguduskan kami, dan kami telah dipulihkan, kami telah diampuni. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iblis tidak dapat menuduh kami bahwa kami orang berdosa. Kami sudah disuci, dikuduskan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bebas, kami disuci, dikuduskan, kami dipandang oleh Bapa di surga. Kami benar di dalam nama putranya Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia Tuhan. Kalau bangsa kami berbuat dosa, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan bangsa kami. Hamba berdoa bagi pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri dan kabinetnya, Polri dan TNI, masyarakat, pemimpin kami ini, biar Tuhan ampuni mereka, Tuhan pulihkan mereka, berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan, kepandaian, supaya dapat memanajemeni, memimpin, mengayomi bangsa, rakyat pada bangsa Indonesia ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Lebih dari itu, masyarakat yang boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bangsa ini dipulih, rakyat pada bangsa ini dipulihkan dan diampuni oleh Tuhan. Dan bangsa Indonesia ini diberkati oleh Tuhan. Lautannya diberkati, perikanannya diberkati, daratannya diberkati, tambangnya diberkati, udaranya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangsa kami, bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan. Dan rakyat Indonesia ini, umat Tuhan yang ada pada bangsa ini, menikmati berkat kasih, kemurahan dan anugerah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai berdoa. Hamba juga berdoa Bapa, bagi pelayanan misi penginjilan dunia, misi penginjilan dunia pada 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, dan benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus, pengampunan dan pemulihan dari Allah melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Biar setiap orang sampai di pelosok terpencil manapun dalam benua ini, dalam dunia ini, mendengar nama Yesus Kristus, dan setiap lutut mereka bertelut, lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memulihkan dan mengampuni segala dosa dan salah mereka, dan mereka boleh diselamatkan dan siap bersama dengan kami, umat yang percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, diselamatkan masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Dan di dalam kerajaan sorga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya di sorga memuji, menyembah, mengagungkan nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sorga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang hidupnya takut akan Tuhan, menyembah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan neraka kosong, nerakanya tinggal tempat
iblis, setan, antek-anteknya, para pengikutnya, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus, yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa bagi ketentraman, kedamaian, bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan peperangan Tuhan. Ada permusuhan, ada pertikaian, ada kejahatan. Tuhan hentikan segala permusuhan, kejahatan, dan pertikaian. Biar Tuhan curahkan sinar kemuliaan surgawi. Dan negara-negara, bangsa-bangsa boleh aman. Hidup dalam perdamaian, hidup dalam kemuliaan Tuhan. Hidup di dalam ketenangan, kebahagiaan, sukacita. Hidup percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan bangsa-bangsa, negara-negara ini diselamatkan. Dan layak menghampiri Bapa Tuhan yang kudus, Allah yang hidup. Dan masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Bapa. Akhirnya hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Jika mereka ada dalam konflik keluarga, di ujung perceraian, kiranya Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen. Biar suami bersatu kembali dengan istri, istri bersatu kembali dengan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua, dan keluarga Kristen diselamatkan bersama-sama bergandeng tangan beribadah ke bait Allah, ke gereja yang suci dan kudus, memuji, menyembah, dan mengagungkan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sama-sama menjadi saksi Kristus, melayani, memberitakan Injil, dan mempengaruhi manusia lain, lingkungan mereka, lewat lingkungan tempat mereka tinggal, lingkungan dalam keluarga mereka, lingkungan dalam tempat mereka bekerja, untuk agar orang boleh melihat mereka dan percaya, melihat Kristus di dalamnya, dan mereka, orang-orang boleh percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka diselamat, dan keluarga-keluarga Kristus menjadi saksi, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia. Haleluya. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dari setiap denominasi. Yang penting mereka boleh percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nama Kristus yang diberitakan, mereka adalah saudara kami seiman. Hamba berdoa bagi kembali jemaat, pendeta-pendeta, para pemimpin-pemimpin gereja dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan kuatkan mereka, jaga lindungi mereka. Gereja Tuhan diberkati oleh Tuhan, umat Allah diberkati oleh Tuhan. Tuhan lindungi segala kebutuhan mereka, Tuhan cukupi, dan Tuhan ampuni segala dosa dan salah mereka. Jika mereka berbuat dosa, dan Tuhan pulihkan, sertai mereka. Jika mereka dalam tekanan, Tuhan berikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Gereja Tuhan dipulihkan, diampuni, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, sekolah-sekolah tinggi teologi, dimanapun berada, dari setiap denominasi. Kiranya Tuhan memberkati, biar pelajaran diajarkan dalam sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjil, sekolah-sekolah tinggi teologi, semua adalah nama Yesus Kristus yang diajarkan, yang diberitakan, bukan tentang hal-hal duniawi, keberhasilan duniawi, tetapi keberhasilan dalam Yesus Kristus, Kristus yang mengampuni dosa kami dan menyiapkan kerajaan surga dan keselamatan yang kekal bagi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Khususnya hamba berdoa untuk ST, Sekolah Tinggi Teologi REM. Hamba adalah salah satu dosen tetap di sana. Tuhan memberkati ST REM. Sistem organisasi yang diberkati oleh Tuhan, sistem kurikulumnya diberkati oleh Tuhan. Para pemimpinnya, para stafnya diberkati oleh Tuhan. Para dosennya diberkati oleh Tuhan. Para mahasiswanya S1, S2, S3 diberkati oleh Tuhan. Biar STRM
makin jaya, makin diberkati oleh Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa orang-orang boleh belajar di STTRM, dan produk-produk tamatan dari STTRM S1, S2, S3 menjadi garam dan terang dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi saksi Kristus, garam dan terang, membawa salam bagi dunia. Terima kasih Bapak. STTRM makin jaya, diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya. Akhirnya Bapa dalam surga, kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, penyakit apapun yang kami alami, penyakit di kaki, di tangan, di mata, penyakit dalam organ tubuh kami, di jantung, di paru-paru, di ginjal, di usus, di lambung, penyakit diabetes, gula darah yang tinggi, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit stroke, lemah kaki, lemah tangan, lemah tubuh, penyakit lumpuh, semua hamba berdoa, penyakit demam berdarah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai segala sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh, Engkau keluar, tinggalkan tubuh kami, karena tubuh kami bukan tempat kediaman sakit penyakit, tapi tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umat yang percaya kepada Kristus telah disembuhkan, telah dipulihkan, telah sehat kembali oleh kuasa darah Yesus Kristus. Kami sembuh, kami sehat, kami bisa berdiri dan berjalan, kami dipulihkan, kami bisa melakukan aktivitas dengan leluasa oleh pertolongan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kami dipulihkan, kami diampuni, kami disembuhkan, kami sehat kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Akhirnya Bapa dalam surga, kami umat-Mu yang mendengarkan siaran program ini, kami butuh berkat kasih, kemurahan, penyertaan, dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati pelayanan kita, memberkati studi kita. Apapun yang kita kerjakan, semuanya berhasil karena diberkati oleh Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.